Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-50, puji Tuhan. Kita sudah masuk ke episode 50 dan hari ini kita akan bahas Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 46 ini adalah tetap diam dengan tentram. Perubahan, ketidakpastian, serta berbagai situasi yang bergejolak secara tidak terkendali akan dengan mudah menggoyahkan kekuatan kita. Akan dengan mudah menggoyahkan rasa aman kita. Bapak Ibu, Mazmur 46 ini mencatat bahwa Tuhan menghimbau kita ini umatnya untuk tetap diam dengan tentram. Ayat yang ke-10, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Jadi ini himbauan Tuhan buat kita umatnya untuk kita diam dengan tentram. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada perubahan yang kita alami, ada kehancuran yang mencoba mendatangi kita. Nah, kalau dalam konteks Mazmur pasal 46 ini, sekalipun gunung-gunung bergoncang dan bergoyang di dalam laut sehingga gelombang airnya bergelora, ribut dan berbuih, dikatakan sekalipun bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan bergoncang tetapi Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ini mengajak kita umatnya untuk tetap menikmati suasana yang rileks dan damai. Bapak Ibu, pemazmur melukiskan Tuhan itu di dalam Mazmur 46 ini. Saya lihat yang pertama, Tuhan itu pencipta semesta yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Yang kedua itu, Tuhan itu tempat perlindungan, kekuatan dan penolong. Bahkan dikatakan sudah sangat terbukti di ayat yang ke-1. Tuhan itu, yang ketiga Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka dan melindungi umatnya, yang melindungi Yerusalem, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Tuhan itu berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas nasib bangsa-bangsa, berkuasa atas sejarah umat manusia. Tuhan itu dapat diandalkan dalam segala waktu, Kekuasaan Tuhan itu melampaui kekuatan alam dan manusia. Dia berkuasa atas bumi, gunung, laut, sungai, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Itu gambaran yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 46 ini. Sehingga
Pemazmur bisa tetap diam dengan tentram apapun yang terjadi. Karena pemazmur memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah pencipta segala yang ada, yang mengendalikan alam semesta dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Bumi ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Mazmur pasal 46 ini? Pelajarannya adalah kita tetap diam dengan tentram dalam segala keadaan yang kita hadapi. Apapun itu Bapak Ibu. Entah itu kekurangan, entah itu sakit penyakit, entah itu fitnahan, entah itu pekerjaan yang sulit, entah itu apapun pokoknya Bapak Ibu Saudara. Ya. Hubungan yang sulit, rumah tangga mungkin dalam bayang-bayang kehancuran, tetap diam, tetap tenang. Karena kita punya Tuhan, ya. Tuhan pencipta alam semesta. Dia mengendalikan alam dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dia ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita takut, khawatir menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian. Di dalam ayat 1 saya baca dari kalimat yang kedua dikatakan gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dikatakan sangat terbukti. Dia penolong kita dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Karena itu tetap diam dengan tentram, dengan tenang. Tuhan berkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, hamba doa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini, berkati mereka dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, jamah dan lawat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan mereka ya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan bagi mereka sehingga mereka tidak kekurangan dan dapat bekerja. Mereka yang menantikan jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang berdosa, Tuhan angkat, lepaskan dan ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kuasa doa. Tuhan Yesus baik, Dia menyertai kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.